Inilah 6 yang dijelaskan di dalam Ibnu Abbas Al-Ghifari. Apabila engkau melihat yang 6 ini, maka engkau bencilah kepada yang 6 ini, karena ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Pertama, pemimpin yang jahil. Yang kedua, penguasa yang banyak antek-anteknya. Yang ketiga, memperjualbelikan kasus. Yang keempat, pembunuh pemimpin berdarah dingin. Kelima, orang yang suka memutuskan salat, akan banyak di akhir zaman. Keenam, orang yang suka menyanyikan Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abbas Al-Ghifari, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badirul mauti sittan. Apa katanya? Kamu di saat itu apabila engkau melihat 6 perkara, maka engkau boleh untuk meminta dicepatkan mati. Lalu kalau begitu, bolehkah kita untuk minta dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Nanti kita lihat. Jadi ada 6 hal. Kalau seandainya kita lihat yang 6 hal ini, kita boleh untuk meminta dicepatkan mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna hadis di situ kita tidak boleh bunuh diri. Bolehkah kita, Ustadz, untuk kita bunuh diri untuk dicepatkan mati? Tidak. Maka apa makna ini? Dijelaskan oleh Al-Ghifari bahwasanya ketika para sahabat dahulu duduk bersama kelompoknya, lalu kemudian datang Al-Ghifari, masa penyakit ke situ, penyakit kolera. Ketika masa penyakit itu, ada sahabat duduk berkumpul, lalu datang Al-Ghifari ketika itu dan kemudian berdoa. Apa doanya ketika itu? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dicepatkan kematiannya. Dia minta berulang, dia ulang doa itu terus, Pak. Sampai-sampai kelompok ini yang para sahabat yang duduk bersama ini melihat aneh ketika Al-Ghifari minta dimatikan. Lalu ditanya Al-Ghifari, bahasa awalnya wa ang meminta indah-indah semua yang dilalang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta dicapean maninggal. Dan kemudian Al-Ghifari kemudian mengatakan, sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa katanya? Badirul mauti sittan. Kamu boleh minta disegerakan mati apabila engkau melihat 6 perkara ini. Nah, ini Pak. Jadi sebagian ulama mengatakan bukan kita untuk bunuh diri, bukan. Tetapi ini menggambarkan bahwasanya kenapa kita boleh dicepatkan, meminta untuk dicepatkan mati, karena yang 6 ini adalah sesuatu yang paling bahaya, Pak. Sehingga umat muslim, orang mukmin apabila mencari yang 6 itu, orang mukmin pastinya akan merasa jijik, pasti dia akan merasa tidak enak, dan pastinya merasa tidak nyaman. Yang pertama, imratus sufaha. Apa yang dimaksud dengan imratus sufaha? Kalau seandainya engkau melihat pemimpin yang jahil, jahil bukan bodoh, Pak, jahil. Jahil itu jahula, jahula itu di bawah daripada bodoh, induk angkangnya bodoh. Kalau orang mengecilkan bodoh tidak masalah, tapi ini jahula, jahila adalah pemimpin yang jahil. Bahasa kasarnya maka bukan bahasa dakwah, pemimpin nongok. Dungu ya lah.
Itu banyak terjadi, Pak. Di antaranya dia ingin jadi pemimpin tapi tidak tahu apa pekerjaannya, sehingga orang ini dia akan mudah diotak-atikkan oleh orang-orang sekelilingnya. Artinya apa? Saking berbahayanya apabila nanti ini di akhir zaman engkau akan. Ini salah satu ciri-ciri nanti kemunculan Imam Mahdi, Pak. Salah satu itu, engkau akan melihat pemimpin yang jahil. Sehingga apa? Pemimpin ini dia tidak punya prinsip. Maka di akhir zaman nanti engkau akan melihat orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin, tetapi dia tidak punya kapasitas dalam memimpin. Engkau akan melihat itu nanti. Jadi Bapak dan Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang akan mudah dipelintir, yang satu mudah akan dikuasai adalah di sini adalah imratas sufaha, pemimpin yang jahil, pemimpin yang tidak punya prinsip. Inilah yang akan mudah nanti. Yang kedua, wa kasratas syarti. Apa namanya di sini? Syarti ini diantaranya banyaknya nanti penguasa memiliki antek-antek. Tahu antek-antek? Karena kenapa? Menggambarkan bahwa di akhir zaman nanti kenapa mereka perlu menyusupkan di segala lini ada mata-mata mereka. Di yudikatif sudah ada, di eksekutif sudah ada, di legislatif sudah ada, di kejaksaan sudah ada. Semua disusupkan. Kenapa? Karena zaman itu zaman kekacauan, sehingga tidak ada lagi rasa kepercayaan. Ini akan kita lihat di akhir zaman. Ini akan kita lihat nanti bahwasanya akan banyak nanti pemimpin pemerintah yang mana mereka dia tidak mampu menguasai atau memimpin suatu bangsa, suatu negeri, tetapi dia akan mengumpulkan para mata-matanya atau bahasanya para antek-anteknya. Yang ketiga, wabai al-hukmi. Iko paling tahu Pak Jirudi mungkin. Apa maksudnya wabai al-hukmi? Memperjualbelikan kasus dalam hukum. Kita mencela ini? Jadi hukum itu akan mudah dibolak-balikan, Pak. Hukum itu akan mudah diperjualbelikan. Karena kenapa? Karena di saat itu orang yang pemegang kebijakan hukum dia tidak memiliki prinsip hidup. Padahal dia disumpah. Ini yang akan terjadi nanti akhir zaman. Kalau engkau nanti melihat pemimpin yang jahil, lalu karena engkau melihat hukum kasus dijual belikan, maka engkau melihat ada antek-antek di situ juga banyak, maka kata Rasulullah SAW, saking bencinya engkau terhadap kondisi itu, engkau boleh meminta untuk disegerakan mati. Tapi selain itu jangan suruh minta mati loh, Pak. Ya, itu kiasan bahasa. Saking berbahayanya di situ. Lalu yang keempat, wastighfafan biddami. Apa namanya yang keempat ini? Selain memperjualbelikan kasus, engkau nanti yang keempat akan melihat pemimpin berdarah dingin. Tahu berdarah dingin, Pak? Oh, dingin itu kan bantuan enggak membahayakan dah. Akan tidak hilang pengana berjalan itu banyak. Engkau akan melihat ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwanya suatu saat engkau akan melihat wastighfafan biddari, pemimpin yang berdarah dingin, dan ternyata dia itu banyak melakukan pembunuhan dan pembantaian. Salah satu penyebab kenapa banyak terjadi pembantaian, banyak terjadi pembunuhan, karena kenapa? Faktor pertama mungkin karena berseberangan pandangan tentang kenegaraan satu. Akhirnya kenapa? Dan kedua faktornya karena faktor ekonomi. Dan ketiga adalah faktor karena salah satunya adalah untuk kenyamanan. Sehingga apa? Lawan-lawan dari yang berseberangan itu kemudian diancam dan dibunuh. Lampai tadi. Kemudian yang kelima, wa qati'atar rahim. Engkau akan melihatkan nanti bahwasanya di akhir zaman itu orang akan banyak memutuskan silaturahim.
Jadi silaturahim ini adalah sesuatu yang banyak yang akan diputuskan nanti oleh orang-orang di akhir zaman, dan itu juga terlaksana sekarang. Hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam, itu penting bagi kita. Kadang-kadang itu juga obat hati bagi kita ketika bersobok-sobok modek ini, Pak. Coba mengurang surang wak di rumah, ndak senang rasu hatinya. Di akhir zaman kita akan melihat bahwasanya banyak orang yang akan memutuskan silaturahim nanti. Terakhir saya jelaskan. Wa nash'ayyattakhizuna al-Qur'an mazamirah. Apa masa engkau akan melihat di akhir zaman orang yang menyanyikan Al-Quran, yang menyenandungkan Al-Quran sampai nyo diangkat jadi imam, tapi nyo ndak paham makna dibaca dan ndak mengerti. Inilah 6 yang dijelaskan di dalam Ibnu Abbas Al-Ghifari. Apabila engkau melihat yang 6 ini, maka engkau bencilah kepada yang 6 ini, karena ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Pertama, pemimpin yang jahil. Yang kedua, penguasa yang banyak antek-anteknya. Yang ketiga, memperjualbelikan kasus. Yang keempat, pembunuh pemimpin berdarah dingin. Kelima, orang yang suka memutuskan salat akan banyak di akhir zaman. Keenam, orang yang suka menyanyikan Al-Quran.